siap? Belum mulai kegiatan kita berdoa mulai. Doa selesai. Bisa. Saatnya kita melaksanakan, melakukan
Kemudian sekarang kita membahas tentang 3 dan sampai dengan 5. Oke, mulai dari persiapan kandang, menghitung kebutuhan luas kandang sampai dengan kalian membuat kandangnya, membuat kandang indukan namanya dinding. Nah, itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Paham? Oke, siap. Selanjutnya ada pun teknik penilaian yang ibu lakukan terhadap kalian, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi ada 3 aspek ini yang ibu lakukan terhadap kalian. Penilaian yang ibu lakukan terhadap kalian. Oke, yang penilaian sikap itu ada observasi atau pengamatan ibu terhadap kalian. Kemudian pengetahuan nanti ada penugasan dan diskusi kelompok ya. Kemudian nanti ada penilaian keterampilan, itu adalah penilaian pada saat dalam praktek bagaimana kerjasama kalian gitu ya. Dan nanti juga ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian pada saat praktek, kerjasama kalian bagaimana, kekompakan kalian bagaimana di dalam melakukan praktek nantinya. Paham? Setuju? Mana suaranya yang setuju? Oke, kalau setuju baiklah ya, kita lanjut ya. Hari ini kita tadi ibu sudah katakan materi tentang melakukan persiapan kandang. Ya, dalam melakukan persiapan kandang, kalian sering melihat nggak para peternak yang ada di sekitar kita gitu ya, ataupun yang ada di sekitar rumah kalian, itu banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Itu salah satunya adalah mereka kesalahan di dalam melakukan persiapan kandang, kesalahan di dalam melakukan kandang berdirinya, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ayamnya. Ya, ini ibu akan tayangkan video tentang tentang permasalahan yang sering dihadapi di lapangan, di peternak, kaitannya dengan persiapan kandang.
disertai dengan alat-alat perlengkapan kandang secara menyeluruh. Akibatnya deposit broiler ini tidak akan segera mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Hal yang kedua adalah ruang brooding yang terlalu padat. Dengan alasan efisiensi ruang brooding ini diisi dengan jumlah deposit broiler melebihi kapasitasnya. Akibatnya terjadi persaingan antara deposit broiler dalam mendapatkan makanan, minuman, dan udara yang bersih. Kemudian yang ketiga, deposit broiler ini kepanasan atau kedinginan. Dengan anggapan bahwa deposit broiler ini harus mendapatkan suhu yang banyak, maka saya peternak terus-menerus menyalakan pemanas meski deposit broiler ini sudah agak besar. Alhasil deposit broiler justru mengalami kepanasan. Oke, paham sampai di sini? Sudah perhatikan video tadi? Nah, kalau kalian perhatikan video tadi itu, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di peternak, ya, ataupun kalian sering memelihara di rumah, gitu, orang tua mungkin memelihara di rumah, banyak sekali mungkin ada kesalahan yang dilakukan pada saat pemeliharaan. Kira-kira yang sering terjadi kalau di lapangan itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Coba kami gimana? Kandang yang belum siap Kandangnya belum siap. berdampak terhadap pertumbuhan ayam. Kandangnya belum selesai, kandangnya belum ready mungkin ya, karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ayamnya. Tapi siapa lagi benar sekali? Ruang brooding bahan Ruang broodingnya terlalu padat. Nah, berarti kalau kaitannya dengan ruang brooding, berarti kita harus menghitung dong berapa kebutuhan ternaknya. Ya, benar ada lagi? suhunya belum stabil. Suhunya belum stabil. Suhu itu sangat benar sejak saya. Benar, suhu itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Ya, kemudian ada lagi? Coba ya. Skamnya terlalu lembab. Sekarnya terlalu lembab, itu nanti akan berdampak kepada mana? Kemana? Berdampak terhadap penyakit kelembaban, ya. Semakin tinggi kelembaban, maka mikroorganisme akan cepat datang, gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Nah, benar jawaban Fahmi, jawaban Raya, jawaban Randy dan Desta benar sekali. Itulah kejadian yang sering terjadi di lingkungan peternak kita. Kira-kira kalau sudah terjadi itu semua yang kalian sebutin tadi itu, kira-kira apa ya akibat dari terjadinya itu apa? Ada yang tahu? Gimana? Berpengaruh pada pertumbuhan ayam dan berpengaruh pada pertumbuhan ayam. Benar, Kalisa. Jadi benar-benar kalau itu semua terjadi
Nah, ini cara melakukan pencarian data. Tiga, agribisnis ternak unggas. Kali ini kita akan praktik untuk membuat rutin anak unggas. Yang menjadi penting adalah kenapa kita perlu membuat rutin untuk anak ayam. Jawabannya jelas, karena kita akan melihara anak ayam yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak orang yang mengatakan kenapa perlu membuat kuning, kenapa perawatan membuat kuning atau ayam sama bentuknya juga bisa. Tidak, karena kita akan membuatnya untuk skala yang banyak, skala yang komersial, sehingga kita memerlukan sebuah tempat yang dimana di situ efektif dan efisien, yang sesuai dengan situasi suasana ketika mereka berada dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian diharapkan hasil pemeliharaan akan lebih efisien dan efektif secara operasional. Baik, sebelum kita mulai membuat puding, kita harus menyiapkan dulu perhitungan. Karena apa? Karena dalam membuat puding itu ada standar-standarnya. Dan kita membuat pudingnya itu dalam bentuk lingkaran. Itulah lingkaran. Sebenarnya puding tidak lingkaran, tapi kita membuat lingkaran. Tentu ada alasannya kenapa. Kita memilih lingkaran supaya ayamnya tidak ada yang bocor. Karena ketika kita membuat lingkaran atau yang lain, ayamnya seperti bocor. Itu sebab alam. Oke, jadi sebelum kita membuat puding, kita perlu berapa tos puding yang dibutuhkan dan berapa jari-jarinya, baru kita bisa membuat puding hitam. Oke, Pak Rahman. Baik, saya hanya menjelaskan perhitungan standar luas puding anak unggas. Untuk standar 1 meter persegi mampu menampung 20 ekor anak unggas, sehingga untuk 100 ekor anak unggas memerlukan luas 2 meter persegi. Karena puding yang akan kita buat berbentuk lingkaran, sehingga kita membutuhkan jari-jari. Untuk mencari jari-jari adalah menggunakan rumus R kuadrat dengan 2 meter persegi sama dengan 3,14 kali R kuadrat, sehingga ditemukan R sama dengan 0,79 meter. Menggunakan oke.
di semua negara sekarang lebih 30 untuk. Nah, kalau 100 bagi 30 berapa? Bentar ya, oke. Ya sudah, kita lanjut ke sini aja. Ya. Jadi sebelum tadi udah ada lagi ya. Jadi L sama dengan 100 ekor pemeliharaan bagi 50. Ya. Berarti ini letaknya 2 meter persegi. Oke. Cara menghitungnya L sama dengan tadi rumusnya apa? VR kuadrat. Jadi L tadi berapa? 2 meter. Ya, ini 3,6
Nanti kalau sudah selesai mengerjakan KKPD ini, maka kita langsung ke kandang, dan yang kalian kerjakan adalah nanti baca, misalnya nih mau 150 ekor, ini 100, ini mau 200, nanti baca sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan ini. Jadi ini kalian membuat langkah-langkah atau perencanaan yang nantinya kita akan lakukan prakteknya, ya. Oke, paham ya? Kan diulangi lagi ya. Yang kalian kerjakan sekarang adalah perencanaan atau langkah-langkah tahapan yang nantinya kalian akan praktekkan. Perencanaannya bagaimana? Perencanaannya sesuai dengan tahapannya, tahapan sebelum kita melakukan persiapan karena apa dan tahapannya. Nah itu sekarang saya tuliskan perencanaan atau tahapannya, ya. Mulai persiapan alatnya bagaimana, kan sampai dengan kalian membuat rumah. Saya paham saya.
mulai? Kalian mulai? Ya benar, siapkan kanan, menghitung ya. Oke, dan kalau sudah menghitung, kalau sudah tahu jari-jarinya berapa, ini juga sudah ya. Oke, ini juga sudah ya. Oke, persiapan Anda melakukan perhitungan. Oke, kalau sudah sampai dengan melakukan perhitungan, sekarang kita ke kandang membuat kandang berundingnya. Oke, paham? Kalau sudah selesai, mari kita ke kandang. Jangan lupa kalau kandang menggunakan HP. Maskernya nih boleh pakai. Enak. Sudah semua masuk? Sudah semua masuk? Yang lima masuk aja, cepat masuk. Sudah? Nah, yang kelompok satu mana? Tutupin dia dulu. Kelompok satu, kamu mengerjakan 100 ekor di sini. Ya. Kelompok dua, mana kelompok dua? Ini dan tuh. Mengerjakan di sini untuk 50 ekor. Oke? Yang kelompok tiga, perhatikan dulu. Ya, silakan duduk. Yang kelompok tiga duduk. 1 dan 2 silakan kerjakan.
lagi enggak? Ada lagi ya? Aneh, kamu? kelompok satu sudah jadi ya. Ini sudah jadi, plodernya sudah nyala, sekamnya sudah, koran. Nah, kira-kira coba nih yang kelompok 3 coba ke sini. Kira-kira dari yang kelompok 1 ini ada yang kurang nggak? Sudah lengkap ya? Oke, sudah lengkap. Nah, nanti tinggal menunggu kedatangan ojek. Oke. Gimana tadi sudah nggak ada yang udah cukup ini? Udah cukup. Sudah cukup? Sudah lengkap semuanya? Udah.
Jari-jarinya tadi berapa? Ya, masukin dulu. Oke, sudah pas. Pas lagi. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ada yang bertanya nggak? Kelompok 1 silahkan. Bu, kalau tempat pakan sama tempat minumnya dimasukin nggak, Bu? Oh iya, belum. Silahkan coba kurang. Betul, nah tempat makan. Nah ini tadi berapa ekor? 100. Kalau 100 kalau minumnya berapa? 4. Ini. Mau makannya? Tuh ada satu lagi tuh. Ya. Bentar ya. Ini kelompok 2 ya? Ya. Bentar ya. Nah, kelompok 1 sudah selesai. Nah, coba sini lagi, sini dulu, lihat teman-temannya. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 1. Maka silahkan dipresentasikan coba hasilnya. Kencang suaranya. Hasil dari ya. Populasinya berapa? Populasinya untuk 100 ekor. 100 ekor. Jari-jarinya? Jari-jarinya 0,8 meter. 0,8 cm. Oke. Nah, ini kan kelihatannya sudah selesai. Mungkin ada apa namanya? Coba dari kelompok 3 dan kelompok 1. Tadi kelompok 3 udah kasih masukan. Kelompok 1 ada ngasih masukan nggak untuk kelompok ini? Nah, sok. Apa? Berapa suhu penduduk? Nah, suhu broodingnya tadi berapa nih? 33. Jadi ya, untuk mengukur suhu brooding menggunakan termometer ya. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Bu, Cukup. Oke. Ini adalah hasil dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Belum selesai belum ya? Tambahkan yang agak boleh yang kelompok 1 boleh diberesin lagi. Kelompok 2 lanjut coba. Apa yang kurang boleh ambil dari sini.
3 sini kita lihat dulu. Ini kelompok 2. So, ini tadi berapa ekor? Populasinya? Untuk berapa ekor ini? 50. Mana meteran coba ibu lihat? 50 jari-jari tadi berapa? 0,56 cm. 0,56. Sip, pas. Lanjut ke sini coba lihat. Oke, pas. Ya. Terus kira-kira ini adalah hasil dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3 ada masukan nggak atau ada pertanyaan kah dari hasil dari kelompok 1 2 ini? Ya ini, siapa? Kalisa boleh nanya, coba. Berapa ketebalan sekam? Ketebalan sekamnya ini berapa? 5 sampai 7 cm. 5 sampai dengan 7 cm. Nah itu, apakah itu baku? Harus 5 sampai dengan 7? Tidak. Sesuai apa? Tergantung dari lingkungan tempat tinggal kita. Kalau misalnya kalau di Lembang ini dingin ya, kalau di Lembang ini dingin, mungkin boleh ditambahkan 6 boleh, 7 boleh gitu ya. Kalau misalnya kalau di mana Subang itu kan terlalu panas ya. Panas. Itu apakah harus sampai 7? Tidak. Ada. Jadi boleh disesuaikan dari tempat tinggal kita, lingkungan kita gitu ya. Terus ada lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, cukup nggak nih? Cukup. Sudah? Ini sudah panas? Sudah. Suhunya tadi berapa? 33 ya? Oke. Suhu 33 nanti kita tunggukan. Kalau sudah stabil nanti baru bisa masuk DOC-nya. Baru bisa masuk DOC-nya kalau sudah misalnya sudah stabil suhunya. Paham sampai di sini? Paham. Kalau paham, kita boleh kembali bereskan dulu ya, bereskan. Setelah itu kita balik kembali ke kelas. Selesai bereskan dulu. Terus saling bantu boleh beresin. Ini tadi beres.
Aha. Baik, Pak. Mangga. Udah? Sudah, kita kumpulin di sini aja ya. Dan ada di sini aja masing-masing. Itu. Ya, tadi itu kita sudah melakukan apa? Praktek ya. Praktek melakukan pembuatan brooding ya. Pembuatan brooding. Tadi itu udah macam-macam, ada yang 50 ekor, ada yang 100 ekor gitu ya. Nah, mungkin tadi Ibu melihat kalian dari hasil tadi itu Ibu melihat kalian apa namanya teh? Sudah mulai bisa menghitung gitu ya, menghitung jari-jarinya, menghitung artinya kalau sudah menghitung
Kalau sudah bisa menghitung berjari-jari, apa artinya? Kalian sudah bisa menentukan kebutuhan ayamnya, gitu ya. Oke. Kalau dari evaluasi tadi, Ibu melihat, ya, tadi sudah presentasi ya, kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 3 sudah memperhatikan tadi itu ya. Nah, kita ambil evaluasi dari hasil kalian presentasi tadi itu. Hasilnya kalian sudah cukup bagus dalam melakukan dalam melakukan pembuatan brooding gitu ya, sudah cukup bagus. Hari ini hari pertama kita melakukan praktik pembuatan kandang brooding hari pertama. Nah, mudah-mudahan dari hari pertama ini Ibu melihat kalian sudah semangat gitu ya, kalian sudah melakukan kerjasama yang bagus dalam melakukan praktek ini. Nah, tadi itu kalian tahu nggak artinya apa? Kita mempersiapkan itu. Mempersiapkan kandang brooding itu artinya untuk apa? Buat apa kita siapkan itu? Untuk? Boleh buka maskernya, boleh buka maskernya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan DOC. Karena yang tadi itu dari video tadi juga sudah didengarkan, sudah kita dengar bersama. Karena persiapan kandang itu sangat harus dilakukan, sangat harus diperhatikan. Kenapa? Dari kandang itu tidak benar, maka akan berpengaruh terhadap performanya. Tadi kan sudah dibahas, ya, akan berpengaruh terhadap performa ayam, performa produksi ayamnya. Kan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya kandang tidak benar, kandang brooding itu tidak benar, maka akan berpengaruh terhadap fase selanjutnya. Akan berpengaruh terhadap fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu apa? Fase starter. Dan ini perlu brooding ya. Brooding itu anak ayam DOC. Kemudian nanti setelah itu ada 2 minggu selanjutnya ada starter dan finisher gitu ya. Jadi itu harus benar-benar dilakukan. Artinya apa? Artinya adalah pada fase ini, fase DOC akan masuk. Ya, contohnya aja, kalau misalnya bayi pertama ibu melahirkan bayi, kemudian dibawa ke rumah, ada lampu nggak? Ada pemanas nggak? Ya kan? Nah, itu artinya apa? Untuk menunjang pertumbuhan bayinya. Begitu juga dengan DOC. Untuk menunjang pertumbuhan DOC, maka kita harus menyesuaikan kandangnya bagaimana DOC itu di dalam induknya. Dia bagaimana di dalam induknya? Hangat, panas. Nah, itu kandang brooding ini kita harus menyesuaikan itu. Ada pemanasnya, gitu ya. Ada sekamnya. Nah, pengaturan sekam bagaimana? Tadi ketebalan sekam tadi berapa? 5 sampai dengan 7. Apakah harus seperti itu? Tidak. Menyesuaikan apa? Dengan lingkungan. Nah, tadi Ibu melihat tuh kalian membuat kandangnya bentuk lingkaran. Ya, apakah harus bentuk lingkaran? Tidak. Ya, sudah dijelasin tadi ya. Tidak harus bentuk lingkaran. Bentuk memanjang boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak bentuk memanjang tadi? Ruangan Ya, karena ruangannya. Nah, begini, ada kelebihan dari bentuk lingkaran. Kelebihan dari bentuk lingkaran adalah kalau bentuk lingkaran ini nanti dia nggak mojok di satu sisi, dia bisa menyebar. Kan nggak ada tempat mojok, nggak ada kan? Itu kan bulat, nggak ada tempat pinggirnya, nggak ada kan? Jadi dia bisa menyebar, ya. Menyebar itu juga harus disesuaikan dengan suhunya. Suhunya berapa? Berapa? 33 derajat Celcius. Itu adalah suhu dari
suhu dari DOC. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan nggak soal tanya? Bu, kapan praktek yang aslinya? Oh iya, kapan praktek yang bener-benernya gitu ya? Oke. Nanti kita ini kan udah penghujung nih, sudah penghujung semester. Nah, pas nanti sudah masuk kita lakukan praktek dengan kedatangan. Ini kan kandangnya sudah selesai nanti ya. Kandang sudah selesai, kita datangkan DOC-nya. Ya, tadi kan baru berapa ekor tadi? 100 dan 50. Nanti kalian menghitung untuk 200 ekor. Ya, nanti ada tugas juga di rumah. Tugas di rumah kalian menghitung luas jari-jarinya. Ada yang 500 ekor, ada yang 1.500, ada yang 250. Itu namanya nanti ibu menggunakan metode drill. Jadi kalian mengerjakan tadi juga udah kan? Di LKPD kan itu termasuk metode drill. Jadi kalian itu melakukan perhitungan dengan berbagai jumlah populasi kan? Ya kan ada tadi ya? Ada Bu. Nih, ada yang 200 ekor, ada yang 150, 180. Nah, nanti di rumah ditugaskan lagi mengerjakan itu. Jadi pada saat nanti kalian praktek sudah tahu berapa kebutuhan dari ternak tersebut. Oke? Bu, satu lagi. Ya. Apa branding ring kandang ternak unggas bisa untuk petelur atau pedaging? Ya, yang namanya brooding ring ya, pada pemeliharaan broiler, brooding ring itu digunakan untuk hanya kandang broiler, ayam petelur, ayam broiler, ayam pembibitan. Pada saat fase awal itu sama semua. Kandang itu sama semuanya. Itu kandang brooding ring. Ya, jadi kan sama-sama DOC itu ya, itu namanya DOC semuanya. Kalau DOC itu berarti menggunakan kandangnya kandang brooding ring. Paham? Paham. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah bisa membuat kandang brooding gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Cukup ya? Paham ya? Kalau paham, ibu kasih tugas ya. Kasih tugas kalian untuk menghitung. Buka bukunya masing-masing, boleh? Buka bukunya masing-masing. Kalian menghitung. Kamu boleh 50 ekor, 100 ekor, 150 ekor. Ini ingat ya. Kamu 200 ekor, 300 ekor, 400 ekor, 500 ekor, 600 ekor, 1000 ekor. Oke. Dengan rumus yang tadi ya. Dengan rumus yang tadi silakan coba kerjakan. Dan boleh ini bawa buku nggak ke kamu? Nggak boleh. Silakan buka. Oke, sekarang ambil bukunya. Ya, boleh nanti tugas ya. Ini adalah karena tadi kamu ingat berapa ekor? 50, 100, 150, 200, 1000. Oke, ingat ya. Itu adalah kalian menghitung nanti di rumah saja ya. Di rumah saja kalian hitung. Nah, kalau di rumahnya ibu tambahkan lagi ya. Soalnya berarti jumlah ini semua kalian hitung masing-masing. Misalnya nih kamu tadi 50, bukan 50 aja, berarti kamu ngitung yang ini juga. Ya, berarti hitungan ada 50, 100, 150, 200, nah 300, 400, 500, 600, 1000.
Itu nanti kalian hitung masing-masing ya. Hitung masing-masing. Nah, itu adalah tugas di rumah. Untuk apa? Untuk melancarkan kalian dalam perhitungan jari-jari ini. Untuk menentukan kebutuhan kandangnya berapa. Ya, paham sampai di sini? Paham? Kalau paham, bentar ya. Untuk sementara jadi hitung dulu aja. Yang 20 ekor. Ya coba, jangan diam, sok isi, tulis. Oke. Ya. Oke, sok kerjakan. Jangan 50 ekor aja udah ya. Yang ke bawah ke kelas aja, balik ke kelas aja. Yang ini balik ke kelas. Udah selesai? Udah. Yang 50 ekor ya. Kita boleh ke kelas. Kita dulu. Oke, sip. Udah. So kita ke kelas. Ini ya boleh. Alisa belum? Kerjakan dikit lagi. Nah, yuk kita ke kelas.
Henry sudah benar. Desta sudah, kemudian Rangga sudah benar, Febrian sudah, Renaldi oke. Ini tinggal Kalisa berarti yang salah nih. Kalisa kayaknya main ngelamun dari kerja, ngelamun terus dikatakan jadi nggak fokus mengerjakan soalnya nggak fokus. Nggak tahu mungkin dia capek juga ya. Ya, Bu. Ini adalah tugas evaluasi ya. Jadi tadi yang tadi itu pas praktek kan sudah bisa, sudah bagus gitu ya. Ini untuk apa? Untuk melancarkan lagi hitungannya. Ya, betul. Benar kan nih? Benar kan hitungannya? Benar ya? Oke, sudah benar hasilnya berarti